Ternyata proses berpikir itu seperti ini. Jadi kita sepakati saja istilahnya, akal itu sama dengan pemikiran, sama dengan kesadaran. Syaratnya 4 tadi, ada fakta yang terindra, ada indera, ada otak, dan ada maklumat asabikoh. Terus yang disebut berpikir itu apa? Yang disebut berpikir itu ketika manusia mampu mengkaitkan antara fakta dengan maklumat untuk memperoleh pemahaman. Itu yang disebut berpikir. Jadi kalau Anda disebut benda apa saja, misalnya saya mengatakan kursi, Anda paham? Berarti Anda itu sebenarnya sudah bisa mengkaitkan antara kata kursi dengan faktanya. Coba pegang kursi. Insya Allah yang dipegang adalah kursi, bukan kepala temannya. Itu artinya sudah paham. Inti paham itu sederhana, bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat. Dan rahasia cerdas, kalau Anda ingin disebut cerdas itu intinya apa? Intinya di dalam otak kita itu banyak maklumat yang tahu faktanya. Sebenarnya potensi manusia itu relatif sama. Terus yang membedakan itu apa? Yang membedakan tuh banyak sedikitnya maklumat yang masuk dalam otak kita. Anda jangan mengatakan orang yang kuliah kedokteran itu lebih pinter. Coba ketemu orang ekonomi. Nanti saya ngomong, bank ini sebentar lagi akan jatuh. Kenapa? Karena nilai capital education ratio-nya ini sudah negatif. Capital education ratio itu apa, Mas? Itu hanya masalah maklumat. Jadi kalau ingin disebut pinter, itu apa? Perbanyaklah maklumat. Banyak membaca, tapi jangan sampai ketika kita membaca nggak ngerti faktanya. Kadang-kadang Anda melihat orang ekonomi kayaknya pinter. Banyak istilah-istilah. Saya dulu pertama kali mau belajar ekonomi gara-gara apa? Terjadi krisis moneter, kemudian semua orang ekonomi mengatakan, ini kenapa terjadi krisis moneter? Karena Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan. Jalan-jalan apa sih? Jalan-jalan aja kok sampai defisit itu. Kalau Anda membaca berita, begitu ada istilah nggak tahu, saya jamin tuh tidak bisa memahami. Itu berarti apa? Tidak bisa mikir. Kenapa? Pasti ada istilah yang kita tidak tahu. Jadi yang disebut pinter itu apa? Kalau ada istilah apa saja, ada kalimat apa saja, paham, berarti itu pinter. Kalau Anda ingin mendidik anak Anda menjadi pinter, perbanyaklah maklumat. Tapi jangan dicekoi maklumat saja. Yang namanya dicekoi maklumat itu hanya hafalan. Gak ngerti faktanya, itu seperti Anda kuliah SMA, diajari kimia. Saya ingat dulu, karena gurunya itu gak pernah belajar teori berpikir. Anak-anak sekarang belajar kimia. Hari ini yang kita pelajari adalah teori penggaraman. Murid ngeluh semua. Katanya belajar kimia, diajak masak. Masa disuruh masak di dapur. Kenapa? Belajar penggaraman. Kalau kata penggaraman itu tidak dikaitkan dengan fakta, itu hanya jadi maklumat terus. Nggak akan paham. Banyak pelajaran SMA yang kita pelajari, kita hafalkan. Kenapa hilang semua? Karena nggak ada yang paham. Maka kalau Anda ingin sukses mengajar, itu cirinya apa? Anda harus bisa menanamkan maklumat plus fakta, atau fakta plus maklumat. Paham itu apa? Bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat, dan itu disebut pemikiran tingkat 1.